kembali lagi di Autonet Max dan turun. Ih, biar kelihatan banget si bolangnya. Turun. Petualang. Untung aja. Gak sopan lu. Iya sih nggak sopan sih. Duduk melebihi yang Tapi untung aja nggak botak. Kalau nggak botak, kena copyright. Nah, Oke. ya kembali di Autonet Max dengan Audi dan Bagas. Iya, dan kali ini kita dapat kesempatan dari Suzuki Indonesia ya. Yes. Buat nyobain line up adventure-nya mereka. Semuanya dikeluarin. Betul, semuanya dikeluarin. Ada V-Strom 2 dua. Yang si kecil nih, Iya, next crossover. Sebenarnya sih buat camp bike ya. Iya. Sama si Jimny. Cuman kali ini kita mau fokus sama si V-Strom 250 karena kita belum bikin videonya. Iya. Kita sempat jalan lewatin on sama off road. Betul. Impresinya seperti apa? Cek terus di video ini. Nah, buat kalian yang belum tahu ya, V-Strom 250 ini berada di segmen adventure. Betul. Kelas 250 cc. Ya. Makanya dia tampilannya benar-benar adventure banget. Betul. Kelihatan kan, Bang, dari ciri khasnya tuh udah pakai ban Ban pacul. pacul. Terus ada duckbill ya, paruh bebek. Ada paruhnya, jadi spakornya 2 gitu, Dua tingkat numpuk. begitu ya. Iya. Keren. Terus windshield Windshield udah standar. standar dan handguard, Bang. Ada handguardnya. Handguardnya udah dari pabrikan. Dan ciri khasnya motor-motor adventure biasa kayak congcorang ya. Gede kepala. Onta Biasa gitu ya, kayak onta. gitu, kayak gede gitu. Ini juga masih punya karakter kayak si abang-abangnya yang jauh lebih gede cc-nya. Nah, betul. Ini benar-benar sama percis. Dan Yes. satu lagi tuh, jangan lupa. Behelnya Behel belakangnya. Kalau motor-motor adventure biasanya behelnya itu siap ya. Rata. buat naruh top box, ada bolongan-bolongannya buat dibaut-bautin, dan biasanya ada buat ngiket-ngiketannya, ada kaitan-kaitannya tuh. Nah, iya. Jadi udah adventure ready. Adventure ready. Terus ngomongin soal kualitas juga ya, tentu Suzuki nggak lepas Ya. dari kualitasnya yang bagus banget. Ya, Nih ya contoh nih, kita tepok nih. Wah, tebel banget plastiknya, Bang. sama paintingnya Tebel itu banget. tebel banget. Asli tebel banget. Dan selama kita bawa on-road dan off-road ini, nggak ada tuh kasus namanya frame-nya kelipet. Motor kelipet nggak ada sih. Padahal udah dibanting-banting ya. Padahal udah dibanting-banting aman. Terus nggak ada, kita cek pakai tisu basah sih nggak ada. Tisu magic. Kameramen biasanya bawa tuh. Cukup. Kita ngomongin dimensinya dikit. Yes. Sekarang ya. Dimensinya kalau dibandingin sama adventure lain sekelasnya yang di kelas 250 juga, dia memang agak sedikit ramping. Lebih kecil. Tapi itu berefek pada seukuran bagas saja bisa naik. Betul banget, mudah banget buat naik si V-Strom ini. Dan kalau misalkan kalian lihat ya, pas gue naik tuh kayak, wah pas banget proporsinya. Ya, Nggak ketutupan sama motornya. Betul. Dan padahal joknya sendiri sebenarnya lumayan tinggi ya. Iya. Berapa tingginya seat headnya? 835. 835 mm. Dan gue kebetulan pakai motor lain ya, 250 juga, adventure juga. Betul. Itu lebih pendek, cuman kesannya kayak lebih lebar gitu loh. Kalau ini kayak lebih tinggi tapi lebih ramping, lebih pendek. Yes. Otomatis nanti berefek pada handlingnya. Nanti kita bahas Nanti kita bahas di soal sini. handling. Jadi ini pokoknya tidak mengintimidasi sama sekali. Betul. Ini buat beginners atau orang yang baru coba motor adventure, enak. Ngopi dulu. Tadi kan udah bahas dimensi nih, Bang. Betul. Biarpun kita nggak sponsorin kopi apapun juga ya. Iya, nggak ada. Kalau mau iklan silakan. Sekarang kita bahas soal handlingnya. Betul. Handlingnya on road dulu deh ya. Yes. Tadi kan kita udah bawa on road dan off road. Jadi kita ngomongin dulu yang on roadnya. On road tadi pagi gue bawa ya, selap-selip segala macem tuh enak. Bener-bener enak banget. Kayak agile, kayak lincah banget. Ini karena motor ini sebenarnya agak berbeda dengan motor-motor adventure kebanyakan. Nah, kenapa tuh, Bang? Motor yang biasa gue bawa ya, motor yang gue punya itu biasanya duduknya tuh in the bike. Di dalam motor gitu loh. Jadi dia agak ya, agak belesek, terus stang agak lebih tinggi daripada gini lah jadi nyetirnya. Jadi ya di dada. Di dada. Kalau ini kayak
stangnya agak di bawah, lu duduk on the bike. On the bike. Ala-ala kayak bawa apa ya namanya, kayak supermoto lah, bener kayak bawa supermoto Jadi lah. punggungnya tuh agak nunduk ya. Jadi nggak nunduk-nunduk banget sih ya, agak Kayak gini. rendah. Tapi stangnya agak lebar, di bawahnya jadi lincah, Yes, otomatis. Jadi agile, tapi begitu kecepatan tinggi juga stability-nya juga tetap bagus. Tetap bagus ya. Tetap bener-bener kebawa banget gitu, enak banget. Tadi lumayan loh, gue Iya. sempet apa namanya kayak polisi tidur kecil-kecil atau crab gitu, sikat blast. Hajar aja lubang kecil tuh. Masuk, Nggak nggak berasa. berasa. Nah, kalau off-roadnya beda dikit nih. Ya, beda dikit tuh. Kalau off-roadnya karakternya agak beda. Karena dengan motor seperti ini, dengan suspensi seperti ini, dia cenderung, dia bisa ngeredam. Betul. Tapi begitu lu paksa, ya, lu harus agak kenceng gitu kan, bottoming ya. Bottoming, karena stroke-nya ya. Stroke-nya agak pendek, lu bottoming motornya jadi kayak mental-mental gitu loh. Di bagian depan tuh. Dan Tuh. kejadian gue bang. Dan kejadian tadi ya. Tadi ada batu gede, gue lewatin, loncat motornya. Kaget. Untungnya berat motor ini cuma 167 kg, berat Betul, kosong, berat jadi kosong. gampang dikendaliin. Jadi ngontrol laginya tuh, alhamdulillah kita nggak ada yang Nggak ada jatuh. yang jatuh ya, alhamdulillah. Padahal jalanannya lumayan ekstrim. Ya paling nirmi sih bang, beberapa kali. Nirmis beberapa kali sih. Cuman baik lagi karena motornya nggak terlalu berat dan gayanya gaya kayak bawa supermoto, kita dengan gampang mengontrol lagi nih motor. Yes, jadi nggak ada halangan Nggak sama ada sekali halangan. soal ring Jadi kalau position. ditanya baik lagi handlingnya seperti apa, handling motor ini kalau gue bilang lebih diarahkan untuk penggunaan on-road. On-road. Off-road boleh sekali-kali. Dan tambahan sedikit ya, motor ini juga udah dilengkapi dual channel ABS. Ya. Jadi dia udah depan belakang disc brake, di mana ini ngebantu banget waktu kita turun di Turunan. jalanan medan yang licin. Ya. Berlumpur plus batuan gede banget. Jadi kalau off-road tadi ya udah turunan, kiri batu masuk slip, kanan batu masuk slip. Lu pilih aja mau yang kemana lah. Pilih gitu. mau slip yang di mana enaknya. Dan dia bener-bener aktif, jadi aman banget buat turunan ya, Bener. pengeremannya. Dan tadi sedikit cerita lagi, off-road condition tadi Bagas curang, dia pakai yang enteng. Dia pakai yang enteng Iya. ya, yang nggak ada aksesoris Nggak sama ada sekali. aksesoris sama sekali. Sekarang gue pakai yang ini, yang full aksesoris, full pannier sama top box sama crash bar segala macam. Jatuh nggak ngeri, tapi motornya jadi agak berat di belakang. Jadi traksi belakangnya itu kayak throttle gasnya tuh kita harus pintar-pintar buka ya. Nah, betul tuh. Pintar-pintar mainin sama main kopling, kalau kagak traksi belakangnya nggak dapet. Iya, Akhirnya iya. motornya begitu digas, entah mati atau Ngeglosor, ya, atau goyang, Atau atau kelebihan kelebihan nahan, atau slip. Jadi harus benar-benar nahan banget. Kalau yang ukurannya masih segini, Ini begitu masih di aman. off-road, enak banget ya. Karena dapat momentum aja sekali, Betul, langsung masuk. langsung masuk, nggak pakai slip sama sekali. Ya, kalau yang ini, apalagi tadi kita ketemu sama rombongan turun. Rombongan turun, Jalanan satu iya. arah, kita rombongan turun. Ya ampun. Tadi lu hampir dibantuin ya? Ada sampai footage. didorong-dorong kita. Ada footage. Ada footage. Sampai didorong-dorong karena memang motor agak berat, terus Iya. jalanan licin banget, menanjak, batu semua. Jadi memang kayak harus Wah, main dorong tuh, iya dorong jadi. baru kita bisa ngelewatin. Benar-benar petualangan lah hari ini ya. Seru banget, seru banget. Ya, tadi kita juga jalan, sebenarnya kita ada support system. Oh. Karena kita bawa line up full, jadi tadi kameramen pakai next cross. Next cross. Yang bikin gue iri, karena Kang Idwi tinggal kayak ngelengkahin kaki, terus motornya goyang-goyang di tengah-tengah Iya, gitu. Sementara ringan gue banget ya itu motornya. dia langsung masuk. Terus RC kita bawa Jimny. Jimny. Jadi kita ngikutin Jimny tadi. Jimny ya tentu saja all grip lah, udah Iya, four wheel drive. all wheel drive. Jadi udah Enak. nggak pusing juga. Dia udah dilengkapin sama tenda juga nih, dometic. Tenda dometic. Bisa dilipat otomatis ya. Otomatis. Ntar gue Keren tidur di banget situ. sih. Ntar gue tidur di situ. Oh jadi gitu, yang bosnya tidur di atas, anak buahnya tidur di bawah. Itu dingin loh. Ya nggak apa-apa biar Ntar bosnya lu masuk rewat. angin. Kurang Biar bosnya ajar. masuk angin. Kan udah siap antara. Nggak boleh disebutin Boleh sponsor. disebut nggak ada sponsor. Nah, bahas soal mesinnya ya Bang. Ya. Walaupun dia cuma 1 silinder, tapi cc-nya kan 249 cc. Ya. Karakternya overbore. Betul. Tenaganya maksimal 26,5 PS. Torsinya angka cantik. 22,2 Newton meter. Lumayan loh. Lumayan, dan bisa didepin di RPM 7.300. Oh, nah. Jadi karakter motor ini agak unik ya. Jadi karena dia overbore, tapi torsinya gede dan di RPM yang cukup rendah, dia tuh paparan tenaga atau power bandnya Power itu band-nya. hampir rata dari bawah sampai tengah. Ya atasnya sih nggak sampai gimana banget lah ibaratnya lah. Dia rata. Jadi di saat lu butuhin torsi, dia dapet. Ya, Dan ini juga mau gue sorot satu. Gue pakai motor Adventure 2 silinder, jujur aja. Yang gue selalu sebel kalau ketemu sama ginian gitu kan, sama 1 silinder kalau jalan bareng. 1 silinder itu nggak usah banyak turun gigi. Iya, Karena oper-oper torsinya gigi. lebih gede. Dan balik lagi ya, buat lu yang suka debat-debat, motor harus 2 silinder, 4 silinder. Itu buat pose doang, jujur aja lah. Lu touring lah. Lu touring, lu rasain motor kalau udah pakai 1 silinder di jalanan yang
lekuk terus nanjak 250 cc ya kita ngomongnya, jangan cc gede ya. Belum ngomongin soal hambatan, Bang. Ya, belum ngomongin soal hambatan, momentum segala macem. Lebih enakan satu silinder. Kenapa? Simple. Torsinya tersedia di saat lu butuhin. 2 silinder, torsinya itu rata-rata ravingnya tinggi. Jadi lu harus ngegas tinggi banget atau lu turunin gigi. Kalau ini deh tadi gue jalan ya. Jalanan twisty kayak gitu. Giginya gigi 2, gigi 3, gigi 2, gigi 3. Ya, kita nggak pernah ke gigi 1. Sering ngoper, nggak pernah sering ngoper. Gigi 2 pun cukup. Betul. Terakhir kali gue pakai motor gue jalan dengan kondisi hampir mirip, gue banyak main di 21, bahkan 213, 213. Gimana kaki kiri, Bang? Aman? Rajin. Udah cerdas sendiri. Olahraga. Nah, dan tambahan lagi soal gigi ya, Bang. Ya. Tadi gue juga ngerasain koplingnya itu enak banget. Dia nggak berasa terlalu ringan, tapi nggak berasa berat juga. Cocok buat harian. Betul. Jadi kadang-kadang ada kopling yang nggak kerasa sama sekali. Iya. Hambar gitu. Hambar banget. Ada juga yang kerasnya ampun-ampunan. Udah kayak udah olahraga tangan jadinya tuh yang kepres gitu. Ini kan. masih pas gitu kan. Cuman feel mekaniknya masih ada dan perpindahan giginya juga satisfying sih. Satisfying enak banget. Kalau orang bilang apa? Renyah. Renyah, crunchy. Anjir, crunchy. Aduh. Garing dong. Garing. Kayak teman kita yang itu sih. Oh ya. Lagi jalan-jalan dia, biarin aja. Enak. Jadi perpindahan koplingnya dan giginya masuk giginya tuh kayak pas gitu loh, kayak mechanical-nya feel-nya klik masuknya pas, enak banget. Dan otomatis responnya juga jadi lumayan bagus. Ya intinya sih pakai ini buat harian harusnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah sama sekali. Dan ngomongin soal harian juga ya, pasti kalian penasaran soal konsumsi bahan bakarnya. Betul. Dan udah kita masukin ke tabel di bawah sini. Ini hasil on-road dan off-road loh. Ingat, di off-road itu kita banyak main gas, kadang-kadang harus nge-raving tinggi banget. Bener. Ini total kombinasinya dapatnya segini. Gimana menurut kalian? 250 cc 1 silinder, irit ya? Ya tentunya review tidak akan lengkap kalau kalian belum ngopi. Kok nggak ada yang masuk sih ngopi? Iya nih, nggak disupport, perlu sering ngopi. Udah. Kita bahas fiturnya. Oh iya, fitur ya. Fitur sudah lumayan standar ya untuk sebuah motor adventure. Betul. Dia udah ada windshield, lampu udah full LED, udah ada handguard. Ya. Jadi lumayan kalau jatuh atau segala macam atau kalau masuk hutan, biasanya tuh tangan nggak kena ranting, jadinya nggak ngegas sendiri atau nyangkut gitu kan ibaratnya. Benar. Terus juga dia sudah dilengkapi sama USB charger. Jadi gue demennya tuh dia bukan 12 volt biasa. Dia udah bentuknya USB, jadi langsung bisa colok ke GPS kalian atau ke handphone kalian. Jadi nggak perlu nambah aksesoris lagi. Betul, nggak usah pakai adapteran lagi. Ditambah yaitu behel belakangnya juga udah ada dudukan untuk top box. Iya udah. Aksesoris ready. Aksesoris ready. Kalau kalian mau lihat aksesoris ready-nya kayak begini nih. Ini udah di fittingin semua, udah ada crash bar, udah ada phone holder, udah ada side box dan udah ada top box-nya. Cuman ya kalau kayak gini ya, efek sampingnya handlingnya agak beda. Yang udah disebutin. Sedikit gue bahas lagi nih tentang handlingnya. Gue bawa ini tadi pagi-pagi. Begitu udah sampai Sentul, masuk ke dalam, gue bawa yang ini. Gue kerasa yang ini, yang penuh dengan aksesoris ini kerasa lebih stabil, lebih planted. Karena lebih berat ya, otomatis ya. Ditambahin segala macam, dia kerasa lebih stabil. Dan dipakai nikung kayak lebih pede gitu loh. Oh iya. Jadi kayak lebih nurut gitu, kayak lebih jejak ibaratnya. Cuman memang begitu di off-road kerasa. Langsung ini kerasa lebih berat dan handlingnya agak kemana-mana dibandingin versi yang masih polosan. Ya tentunya sebuah motor atau sebuah produk tidak ada yang sempurna ya. Pasti ada kekurangannya. Nah untuk si V-Strom ini ada beberapa kekurangan yang gua udah catet gitu kan. Pengen kasih masukan ke Suzuki juga. Salah satunya adalah windshield. Ya. Pertamanya tuh windshieldnya kayak kurang lebar, kurang tinggi gitu loh. Harusnya dia bisa lebaran, bisa lebih tinggian karena angin yang menerpa langsung ke dada. Padahal kalau buat jarak jauh tuh enaknya anginnya agak kebuang. Nggak kena ini kan langsung jadi atas helm. terlalu masuk angin agak ke atasan. Entah dibikin lebih tinggi atau dibikin lebih lebar. Tadi ini masih kena bahu tuh. Itu masih kena bahu. Terus yang kedua ya stangnya dong. Postur buat lu sih oke ya? Buat gua oke. Buat dia oke. Tapi karena masih pas ya. Masih pas. Buat gua 174 tuh kayak gua ngerasanya stangnya kayak terlalu bawah. Jadi otomatis gua harus agak condong dan bungkuk gitu kan. Sedangkan kalau dia agak lebih naik sedikit, posisi tangan lebih rileks. Santai. Terus stability kalau motornya kecepatan yang lumayan tinggi dan jalanan lagi lurus gitu bakalan lebih kejaga. Ya, menurut gue nggak gampang sedikit capek lebih tinggi aja. Ya. Memang itu sih bisa dimodifikasi sebenarnya sih pakai racer. Cuman gue berharap standarnya udah lebih tinggi gitu loh. Betul. Yang ketiga apa guys? Dan yang ketiga bahannya bang yang kita rasain, baik on road maupun off road. Betul. Apalagi off road sih ya bang. Apalagi off road kerasa banget. Wah licin.
bannya agak licin. Tapi memang sih ini tips juga ya. Kalau kalian mau main off-road, biasanya agak ekstrim rutenya, ban tuh biasanya dikempesin dulu. Ya, Nggak usah banyak-banyak, gembos namanya itu, nggak usah banyak-banyak gitu kan. Beberapa PSI biar tapaknya tuh lebih banyak dan grip lebih dapet. Cuman ini dasar bannya licin. emang licin. Emang Ya, licin sih. balik lagi tinggal ganti sih. Iya sih. Kalau udah beli kalian tinggal bawaannya ya. Oh ya, satu lagi, Gas. Itu, Gas. Apa tuh? Kursi. Oh iya bener. Kan dia tinggi ya sebenarnya ya. Ya, jadi buat kalian yang posturnya sama kayak gue nih 167 cm, emang agak jinjit naik motor ini. Tapi Suzuki menyediakan aksesoris lowering seat biar Lowering seat. kita nyampe. Ceper sih lu. Fitment gue bagus. Normal. Tapi ya dengan kompensasi sih, pakai kursi lowering seat dia lebih tipis dibandingkan Ya, dengan standarnya. Jadi mungkin jarak jauhnya lebih empuk, pegel iya, ya. nggak lebih empuk dibandingkan yang ini. Jadi kesimpulannya V-Strom ini emang cocok banget buat harian ya bang. Betul. Digunakan on-road maupun off-road kecil-kecil. Tipis-tipis lah ibaratnya lah. Memang motor ini nggak tanpa kekurangan sama sekali ya. Ya. Ada beberapa kekurangan yang sebenarnya kalian bisa atasin dengan cara memodif. Ya kan? betul. Ada cuman ini yang tadi gua lupa sebutin. Ngomongin off-road, itu motor base plate-nya, engine guard-nya besi loh. Serius? Coba, Serius? coba. Coba nggak penasaran Coba. Tuh. Waduh, tebel banget. Biasanya di Sakit segmen loh. ini base plate-nya itu biasanya pada plastik. Makanya tadi begitu yang di off-road itu gua sikat dikit ada batu tuh sikatnya bruk. Wah, besi, Aman ya? pede gua. Iya ya. Sakit loh bener untuk kualitas Suzuki sih emang. Betul. Harganya berapa ya? Nah, jadi dengan harga 59,5 juta ya on the road. On the road. Nah, apakah motor ini cocok buat penggunaan kalian? Nah, sebenarnya ya, motor kayak gini nih, adventure kayak gini, enaknya dibawa jauh, nggak cuma ke Sentul aja. Dan kurang ajarnya nih, Suzuki udah bikin video V-Strom ini dari Jakarta sampai Bali. Kita nggak diajak. Kita nggak diajak. Sedih banget. Tapi tetap ya, kalau kalian mau nonton videonya, penasaran sama videonya, Iya. boleh langsung visit ke YouTube channel Suzuki Indonesia. Ya. Oke, kita tentunya terima kasih juga Bang untuk Suzuki Indonesia yang telah Betul. mengenyangkan semua lini adventure mereka. di Healing belakang kita tipis-tipis. ini. Untuk healing tipis-tipis. Akhirnya bisa healing tipis di Betul. tengah hiruk pikuk kota dan polusi. Betul. Jadi jika kalian suka dengan konten ini, komentar aja di bawah, klik like, subscribe, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Gue Bagas Satrio, Audi Surya, kita bye-bye. ngopi dulu. Ngopi dulu. Aduh, sebelum rebahan.